Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, para coach dan peserta pelatihan Sagu Sanok yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan rencana yang telah kami buat kemarin, bahwa hari ini untuk memenuhi tugas 2, yaitu tentang teknik perekaman video yang akan kami lakukan sesuai dengan rencana dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Echa Srianti dari SMP Negeri Haukirsari, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Baik anak-anak, kita mulai saja ya tentang pewarisan sifat. Nah, anak-anak, berikut ada peta konsep yang tampak di hadapan kalian tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini meliputi materi genetis dan sifat beda. Ya, nah, materi genetisnya seperti apa? Materi genetisnya ada kromosom, nanti kemudian ada gen. Kemudian sifat beda itu ada 2 anak-anak, ada monohibrid dan dihibrid. Nah, untuk itu kita mulai saja yuk belajarnya. Anak-anak, ternyata sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang tidak dapat diturunkan dan ada juga yang dapat diturunkan. Nah, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Nah, ada yang kita sering sebut dengan bapak genetika. Dia adalah orang yang berjasa dalam penemuan ilmu genetika ini. Dia adalah Gregor Johann Mendel. Nah, dijuluki sebagai bapak genetika anak-anak. Ada variasi-variasi atau dominan atau resesif yang dapat diturunkan oleh manusia. Nah, misalnya pipi, ada yang bersum pipit seperti saya, ada sedikit ini ya. Kemudian ada warna kulitnya gitu ya, bisa diturunkan ke keturunannya. Kemudian ada lidah itu ada yang pendek, ada yang menggulung, ada yang tidak menggulung gitu ya. Kemudian ada daun telinga itu ada yang menggantung, ada yang tidak menggantung seperti itu. Kemudian ada hidungnya yang besar, ada hidungnya yang kecil seperti itu ya, bisa diturunkan. Nah, ada lagi rahang itu ada yang persegi, ada yang tidak persegi. Kemudian ada ibu jari ya, ibu jari dapat melipat atau sampai ke pergelangan, ada juga tidak dapat sampai ke pergelangan ketika dilipat ya. Kemudian tinggi badan, ada yang pendek, ada yang jangkung, rambut juga ada yang botak, ada yang tidak. Bentuk mata ada yang miring, ada yang lurus ya gitu, ada yang sipit, ada yang bunder gitu ya. Kemudian ada juga bulu mata itu ada juga yang pendek, ada yang panjang seperti itu, termasuk rahang gitu ya. Nah, itu yang bisa diturunkan ya, seperti itu. Nah, berikut adalah gambar kromosom ya, kromosom yang membawa sifat tersebut. Nah, kromosom ini berada di dalam nukleus ya anak-anak ya, di dalam sel, khususnya di dalam nukleus. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus paham tentang istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah parietal atau disebut P besar ya. Apa itu? P atau parietal artinya induk atau organ tua. Nah, ada lagi filial dalam huruf F besar ya, kodenya F besar, artinya keturunan. Nah, keturunan pertama disebut dengan F1 atau anak. Nah, keturunan yang kedua adalah cucu seperti itu. Nah, istilah yang kedua adalah genotip. Ya, genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar, kemudian A kecil, A besar, A kecil, kemudian A kecil, A kecil, A besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar. Nah, kemudian ada lagi istilah gamet. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Contohnya genotip A besar, A kecil. Gametnya adalah A besar dan A kecil. Gitu. Selanjutnya ada fenotip. Apa itu? Fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya buah besar, itu kan nampak ya. Buah kecil, kemudian rasanya manis, langsung dicicip ada nampak rasa manisnya. Kemudian
rasa asam, batang tinggi, dan batang pendek. Nah, selanjutnya adalah gen dominan. Apa itu? Gen dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar. Nah, menarik kan anak-anak? Tolong dipahami ya. Nah, selanjutnya ada gen resesif. Apa itu? Gen resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu tampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lain, disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Ada lagi homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A besar, A kecil, A kecil, B besar, B besar, sama ya. B kecil, B kecil, C besar, C besar, dan C kecil, C kecil. Selanjutnya ada heterozigot. Apa itu? Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C